Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang barokah, dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Qur'ani Journey, insya Allah Qur'ani Journey yang ke-10. Dan malam, malam hari ini kita pertemuan yang perdana. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodah min jananya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umum kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ista'idil as-salat al-mustaqim as-salat al-ladhi waladhdallin. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nas. Semoga Ustadz Nasruddin dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa dulu Ustadz? Baik, syukran dan Ana Sama-sama. dan Bu Narifah, Bapak Ibu yang kemuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Besar wa sayyidat, assalamualaikum hayatakum, Bapak Ibu yang kemuliakan. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT, lalu salawat dan salam senantiasa tercurahkan dan tersampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di malam hari ini semoga dan senantiasa memperoleh cucuran rahmat Allah, hidayah Allah, taufiknya, dan inayahnya sehingga kita terus bisa bersama-sama mengkaji dalam topik Quranic Journey, dan Alhamdulillah Quranic Journey kita yang kali ini adalah Quranic Journey yang ke-10. Tentu ini perjalanan panjang, tentu saja memuliakan dari awal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai dengan Quranic Journey yang ke-10. Mungkin kita eh, akan sampai Quranic 11, Insya Allah. insya Allah sampai 12, sampai insya Allah tuntas. Insya Allah. Ya, Quranic kita dari awal surat Al-Baqarah sampai dengan surat An-Nas. Dan Alhamdulillah kita di pertemuan perdana di Quranic Journey ke-10 ini, kita sudah sampai pada surah ke-92. Nanti pada bagian akhir kita, ikhtisar surah kita, yaitu surah Al-Lail ke-92 Bapak Ibu. Jadi kalau 92 sampai dengan 100 gitu ya. Tambah 12 berarti kan 92 ya, 102. Berarti nanti satu kali pertemuan lagi. Insya Allah ini itu Insya Allah. adik-adik kita. Mudah-mudahan Allah SWT Allah mudahkan beri kita, kesehatan semua. kita semuanya insya Allah. Bapak muliakan, mungkin di antara Bapak Ibu ini ada yang baru bergabung di program Quranic Journey ini. Ada Ustadz. Iya ya, baik. Ini Quranic masih Journey. banyak yang izin Ustadz. Mohon maaf.
Oh gitu. Itu Pak Herman lagi di kendaraan juga. Masya Allah, mudah-mudahan. Pak Jaina lagi ada tamu. Pak Farid juga mungkin lagi ada. Oh Banyak gitu. yang izin sudah WA. Insya Oh Allah. baik Mungkin minggu baik. depan. Nggak apa-apa Bun. Jadi mudah-mudahan Iya. yang di perjalanan hati-hati Pak. Sambil mendengarkan mungkin Iya. nanti di eh, mudah-mudahan di perjalanan dimudahkan ya. Dan juga kita semuanya Amin. yang di rumah di senantiasa tuh di hari-hari sekarang ini sampai mungkin akhir tahun ini cuaca hujan dan sebagainya. Cuaca. Iya. Nah, senantiasa dilindungi oleh Allah dari berbagai penyakit. Baik, Bapak muliakan. Seperti biasa, kernek-kernek kita terdiri dari beberapa rangkaian. Jadi tadi saya akan mengatakan meskipun Bapak Ibu yang baru bergabung tidak usah khawatir sebab meskipun kernek-kernek kita ini sudah sampai ke 10, tapi ini merupakan satu kesatuan yang terpisah gitu ya. Jadi tidak betul dia urutan tetapi bukan merupakan tangga seperti kalau orang belajar B, C, D, dia harus sebelum belajar D harus belajar C, kalau belajar C harus belajar B dan seterusnya. Tidak. Kalau kronik Journey ini bergabung di sesi manapun, season manapun tidak tidak masalah karena ini merupakan eh, terpisah satu dengan yang lainnya terpisah-pisah. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru bergabung terus bisa istiqamah sampai selesai. Gitu Amin. ya. Amin. Sampai selesai kita nanti insya Allah di program akan datang bersama Yashfa dan DJWI. Nah, Rujal Ikram, insya Allah. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan surah yang akan kita bahas adalah surah Al-Mumtahanah. Dalam malam hari ini, Allah kita akan memulai surat yang pertama ya, Surat yang pertama ya, Ustaz. yaitu ayat yang Cukup panjang, pertama. Ustaz. Betul panjang ayatnya. Surahnya surah ke-60 dalam Iya, Al-Quran. betul. Al-Mumtahanah. Baik, barangkali sudah ada, sudah di-share ya Bun ya, insya Allah ya. Iya. Sudah, Ustaz. Tadi pagi, Ustaz. Oh gitu. Baik, Tadi Bapak. pagi. Hmm. Nanti ada beberapa tambahan memang, nanti Hmm. nggak apa masalah nanti sambil jalan nanti Ya, sebab sambil ini. setiap kali pertemuan seperti biasa nanti di akhir kami akan kirimkan ke Bapak Ibu hasil kajian kita bersama setiap malam pertemuannya. Itu Insya ya. Allah. Baik, apakah ada di antara Bapak Ibu akan menampilkan hasil Apakah sudah ada yang menebalkan? dan menabalkan mungkin silahkan jika ada yang Bunda Bunga sudah, Bunda. hmm, silakan Lumayan banyak ini. panjang ayatnya ini ya benar Ya ayatnya panjang, tapi panjang. ininya belum selesai Pak Ustadz. Oh gitu, nggak apa-apa. Ininya belum Sesuai yang selesai yang uraiannya. mau rayanya. Baik Bun, monggo. Nanti kita lihat sama-sama ya Bun ya. Sudah, ya. Oke, oh, ini alhamdulillah menebalkannya. Boleh lebih dekat Bun? Agak depan ke depan ya. Tegak. Ya. Laqad dhalla sawa as-sabil. Alhamdulillah. Kalau urayanya sudah ada Bun? Uraiannya baru separuh Pak Baru Ustadz. separuh. Iya. Nggak apa-apa, Ini bagaimana coba nih. lembar pertama. Iya, lembar. Terus Nih ada lembar keduanya. lembar kedua. Ini bisa tiga. Lembar keduanya. Keduanya. Terus Lembar ketiganya tuh masih belum kosong. selesai Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. dari Barakallahu fiik. Gak apa-apa Bun. kata-kata. Nanti Iya, kita sama-sama nanti. Urai ya. iya, Insya Allah ya. iya. Baik, makasih Bunda. Bunga. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya siapa lagi Bun? Bunda Siapa Huri? lagi yang sudah? Silakan. Sudah Bun? Oh ya. Sekiranya sudah mungkin menyaksikan. Kalau Mungkin belum, Ustaz. Karena Fajar aku pun masih, fotokopi juga banyak yang tutup, Ustaz. oh gitu. Iya, iya, iya. Apalagi masa begini ya. Tanggal Baik, merah tutup. benar, 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 benar. Baik, makasih. Kita akan coba uraikan sama-sama, Kita Bapak baca Ibu. dulu, Ustaz ya. Oh iya, surahnya Ya, ya. silakan dengan Ibu Kuryah. Silakan. Assalamualaikum, Bunda. Tolong dibantu. Surah Cekarnya. Al-Mumtahanah ayat 1 ya, Bun ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Sadaqallahul Alhamdulillah. Baik. Artinya, orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka hal-hal yang seharusnya dirahasiakan karena rasa kasih sayang kamu kepada mereka. Padahal mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu dari Mekah karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu jika kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku. Janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia atau hal-hal yang seharusnya dirahasiakan kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukan sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim rahimallahu wa rahimakum jami'ah. Mudah-mudahan beliau yang membaca, mudah-mudahan dan kita semua mendengarkan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak kemuliakan sedikit tentang surat Al-Mumtahanah. Ini awal pertemuan ya. Surat Al-Mumtahanah itu secara bahasa Al-Mumtahanah artinya yang diuji. Yang diuji. Gitu ya. Dari kata-kata imtihan. Imtihan, ujian. Al-Mumtahanah berarti yang diuji. Kalau al-mumtahan yang diuji, kalau al-mumtahana berarti wanita yang diuji atau perempuan yang diuji. Nanti mengapa disebut surat al-mumtahana? Paling tidak merujuk kepada ayat ke-10. Bapak Ibu ya. Ayat ke-10 dari surah al-mumtahana ini. Itu ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Kan gitu ya. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu ya orang-orang yang wanita-wanita mukminat yang berhijrah, famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Uji kesetiaannya, uji loyalitasnya, uji komitmennya, uji kesungguhannya dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira. Nah, wanita yang datang menyusul entah keluarganya, entah suaminya ke Madinah berhijrah dari Mekah, maka diperintahkan oleh Allah untuk diuji komitmen mereka tentang Islaman. Karena mereka dulu tertinggal di Mekah itu boleh jadi karena belum Muslim, masih musyrik. Atau mereka Muslim, gitu ya, tapi nggak mau menaati perintah berhijrah. Ya, maka diperintahkan oleh Allah eh,
agar kaum muslimin yang menerima mereka untuk diuji lebih dahulu. Nah, itulah bahasa Arabnya yang wanita yang diuji itu bahasa Arabnya mumtahanah atau al-mumtahanah. Itulah yang menjadi nama daripada surat ini. Surah ke-60 dalam Al-Quran namanya surah Al-Mumtahanah. Baik. Bapak muliakan kalau masuk pada pesan ayatnya yang dibacakan oleh Bunda Khuriyah tadi, ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu janganlah kalian jadikan. Jadi tattakhidhu itu secara lafziah artinya mengambil, ya mengambil. Tapi bisa juga diterjemahkan ittakhadha yattakhidhu itu menjadikan. Ya. Kalau akhoda mengambil, kalau ittakhadha menjadikan. Apa yang dilarang oleh Allah untuk dijadikan sebagai apa, siapa dan sebagai apa? Janganlah kalian menjadikan adui musuhku. Siapa musuh Allah? Musuh Allah adalah orang-orang yang mengingkari risalah yang diturunkan kepada Nabi Allah. Musuh-musuh Allah adalah orang yang durhaka menentang Allah. Musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan selain Allah. Musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang meyakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beranak. Ya, ya, bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu sebagai bapak, dia punya ibu, ya, dan sebagainya Ya. sebagainya. Nah, itu orang-orang yang seperti ini sebutnya adui, musuhku. Jangan kalian jadikan musuhku wa aduwakum dan hakikatnya itu musuh kalian juga. Aulia, aulia itu zaman dari kata wali. Nah, wali itu Bapak Ibu kata al-wali itu maknanya bisa apa tuh? Pertama bisa artinya pemimpin, ya, oke, itu yang masyhur ya pemimpin. Bisa juga kata wali itu penolong. Bisa juga kata wali itu pelindung. Bisa juga kata wali itu adalah teman setia. Bisa juga wali itu adalah teman yang kamu percayai. Itu ya, ya. Maka banyak arti kata wali itu. Oh, tuh ya. Jadi kata wali bisa pelindung, bisa penolong, bisa pemimpin, bisa teman setia, orang yang dipercaya. Itu kata-kata wali. Zamannya kata wali aulia. Aulia. Nah, gitu ya. Nah, kata wali juga bisa artinya bisa lagi artinya yang dicintai. Maka kalau kita dengar ada waliullah, waliullah itu Bapak Ibu, itu artinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Hadis qudsi menyebutkan man adza waliyyi gitu ya. Siapa yang menyakiti waliku, orang kecintaanku, gitu ya. Faqad adzani maka sungguh dia telah menyakiti. Jadi waliyun itu maknanya begitu banyak tadi sudah saya sebutin ya. Bisa pemimpin, bisa pelindung, bisa penolong, bisa teman setia, bisa kepercayaan, bisa orang dicintai, gitu ya. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyaklah arti kata wali itu. Nah, pesan Allah SWT pada ayat ini, wahai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan ya musuh-musuh kalian itu sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagai orang-orang yang kalian jadikan pelindung, jadikan penolong. Begitu. Jangan, kata Allah. Gitu. Jangan seperti itu. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Engkau tunjukkan kepada mereka, engkau berikan kepada mereka cinta kasihmu. Melebihi sayang kita, cita kita kepada sama muslim. Nah, itu nggak boleh. Waqad kafaru padahal mereka itu sungguh telah kufur kepada Allah. Bima ja'akum apa-apa yang datang kepada kalian. Minal haq, yakni Al-Quran, syariat, Islam. Terus kita diingatkan lagi oleh Al-Quran tentang mereka itu sikap mereka dahulu. Yukhrijuna rasula wa iyyakum. Mereka itu dulu mengusir Rasul
Dan kalian juga orang-orang mukmin, orang mukmin diusir. Ya, diusir dari mana? Dari Mekah, orang-orang kafir itu. Antuminu billahi rabbakum. Karena kalian beriman kepada Allah Tuhan kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati, jika kalian betul-betul berjihad, keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari ridhoku, tusiruna ilaihim bil mawaddah, kalian tampakkan rasa cinta kalian. Oh, tusiruna ilaihim bil mawaddah, kalian sembunyikan rasa cinta kalian kepada mereka. Wa na'lamu bima akhfaitum. Kata Allah, aku tahu yang kalian sembunyikan itu, yang kalian samarkan dalam hati kalian, itu aku tahu, kata Allah. Meski mulutmu mengatakan tidak, tapi hatimu mengatakan iya. Wa ma'lantum, apalagi yang kalian tampakkan, yang sembunyikan saja aku tahu. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa di antara kalian melakukan itu, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Jadi, memuliakan, kita berteman boleh nggak? Boleh. Berkawan boleh. Berbisnis boleh. Gitu ya. Tapi jangan sampai itu ya, kecintaan kita kepada mereka itu, gitu ya, itu kecintaan melebihi kepada saudara-saudara kita. Gitu ya. Padahal mereka itu nanti dijelaskan tuh di ayat-ayat berikutnya itu. Mereka, kenapa dilarang itu? Karena mereka menjadi musuh Allah. Kan gitu. Kita saja bapak-bapak, ibu-ibu secara umum, secara alamiah ya. Kalau kita punya anak, kita punya cucu, terus berantem sama orang lain, gitu ya. Gitu ya. Maka kalau kita berantem itu sama cucu anak kita, gitu kita marah tuh, kesel, jengkel, ya. Nah, kira-kira seperti itulah ilustrasinya seperti itu. Kata Allah, kok bisa-bisanya ya kalian mencintai orang-orang yang berbuat semena-mena terhadapku. Mengatakan aku punya anak, padahal aku tidak mungkin punya anak. Ya, aku punya sekutu, syirik, sekutu. Kalian cinta kepada musuhku. Nah, kira-kira gitu tuh. Ya, ya. Jadi, itulah pesan Allah SWT di dalam ayat pertama daripada surah Al-Mumtahan yang sedang kita baca ini. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tahudu, tahudu. Ya, itu artinya wahai. Oh, Ya, malu-malu ada anggahan. Itu lepas em, kata di situ baru ke situ lagi. Bahasa ini sederhana ini. alati. Baik. Wa, ya itu artinya wahai. Ya, Ini ya huruf. Yang huruf apa namanya itu nih? Huruf nida. tidak. Huruf nida namanya Bapak Ibu. Jadi ya, Ya, ya huruf nida. Bisa menyebutnya ya ayuha, tiga-tiganya semua nida, atau ianya saja yang nida. Ianya saja yang nida. Gitu ya. Ianya saja yang nida. Lalu ay, ayunya, ayunya, ya, ayunya, siapa, empat. siapa. Ini isim istifham. Tanya, kata tanya. Iya, wahai siapapun itu kira-kira. Hanya itu apa? Itu tidak ada artinya, hanya itu. Tapi namanya huruf tambih. Nanti. Tanbih. Huruf tambih itu huruf apa? Huruf yang Tidak. digunakan untuk menarik perhatian orang. Ha.
Jadi eh, tidak secara khusus ada artinya nih, ya. Jadi huruf namanya huruf Kan. tombi dalam kaidah bahasa Arab. Alladzina orang-orang yang Orang-orang yang ini isim. Isim apa namanya? Jar. Isim mausul. Betul, isim mausul. Isim mausul itu apa? Isim mausul itu dalam kaidah namanya bahasa Indonesianya huruf sambung. Sambung. Kata sambung. Katakan. Iya. Beriman. Amanu Beriman. 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 Ini fiil. Fiilnya Ilmadi. fiil maldi. Madi. Fiil maldi. Terus wawunya mereka. 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 Domir. Berarti isim ya. Tim. Ya, domir. Nah, namanya domir tas. Mutasim. Lanjutkan. La tatakhidu, janganlah, lah itu janganlah. Huruf Ini huruf. Nahi. Huruf apa namanya? Nahi ya. Nahi. nasi. Nahia. Nahia. Nah, terus tatakhidu menjadikan. Fi'il. Ini fiil. Fiilnya fiil Mudhari. mudhari'. Fiil mudhari'. Nah, tatakhidu mudhari'. Wawunya Mereka. kalian. Mulia. Apa bedanya wawu yang di sini kalian sama wawu yang di atas nih mereka? Orang kedua. Sama. Kalau kalian itu ciri-cirinya depannya itu diawali tak. Nih Bapak Ibu nih. Jadi kalau ada wawu di ujung, di akhir depannya tak nih, maka wawunya itu artinya kalian. Ya, kalau Tanya huruf mudhari. iya, iya, tanya itu tak mudhari ya Mudhari. untuk kalian. Wawunya kalian ini isim ya? Ya. Isim apa nih Bapak Ibu nih? Isim domir Benar. muttasil. Adu, apa adu itu? Musuh. Musuh, musuh, musuh. Nah, musuh itu isim atau fiil? Isim. Isim. Ini sifat. Jadi adu itu isim sifat. Nah, kalau ianya aduwi gitu, berarti Domir mutakalim. aku ya. Aku. Ya. Saya aku. Iya, saya atau aku. Ini boleh nih. Saya atau aku. Tim. Isim bukan? Isim ya, kata benda ya. Isim. Kalau aku kata benda kan namanya jenisnya domir mutasil. Apa domir mutasil? Domir Domir yang mutasil. tersambung. Domir yang nyambung tapi domir mutasil. Iya, domir mutasil berarti domir yang nyambung. Oke, kita lanjutkan. Wa'adu semuanya dan Wah. Atof. huruf Huruf atof. hurufnya huruf A. Atof. Betul. Adu sama kayak tadi. Musuh lagi. Iya. Tinggal karena sama tinggal copy paste aja. Cuma sambil dicek artinya. Bener gak gitu ya artinya ya. Kumnya. Ternyata musuh isim sifat benar. Kumnya yang salah kum. Kalau kumnya ini kalian. 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 Isim. Domir. Domir. Kalian kok lain ya. Kalian isim domir mutasil sama. Aulia Hmm.
teman Tadi sudah Alia. sen, Artinya apa Aulia? teman-teman Ya, teman setia. setia. Iya, Aulia artinya tadi banyak ya. Hmm. Oke. Itu artinya apa tadi? Pelindung, Teman pemimpin, ya, teman penolong, teman setia, ya, yang dipercaya, yang dikasihi, yang dikasihi. Itu artinya tuh wali-wali itu. Pelindung, pemimpin, penolong, teman setia, yang dipercaya, dikasihi. Isim di sini ya. Isim apa nih, Bun? Jamak taksir. takdir. Taksir. Jamak taksir Tentang ini berarti cirinya kalau jamak taksir gimana itu? Jamak taksir berarti tunggalnya dengan jamannya tidak Tidak berakal, beraturan, beraturan. tidak beraturan. Tuh, tidak beraturan. Kalau yang beraturan tambahan wawun nun, namanya apa itu? sama Mudzakkar Salim. Nama mudzakkar Mudzakkar salim, salim. muannats salim, Kalau yang alif ta berarti jamak muannas ya salim. tulkuna, kalian berikan. Isim atau fiil? Fiil, Fiil. Fiilnya fiil apa nih Bapak Ibu nih? mudhari. Mudhari. Udah. Iya. Wawun nun apa? Nah, kalau di depannya ta tadi terus ada wawu di ujungnya gimana katanya nih? Kalian. 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 Wawunya artinya kalian. Berarti kalau kalian di sini isim ya? Ya, domir, Isim apa Ibu? Domir domir tasir. muttasil. Ilaihim, kepada. Tim, Huruf ya? ya, Huruf apa nih? wajar, Huruf jar, betul. Ilaihim, him, mereka, Terus tim, isim, isim, Domir. isim, domir, mutasil. asil, Apa arti mutasil? tersambung, Tersambung. Betul. Bil mawaddah, bi-nya artinya dengan. dengan Huruf atau isim? huruf Huruf. jar, Huruf. Huruf apa namanya? jar, Huruf Ya. jar. Sahih huruf jar. Terus al-mawaddah, kasih Mawaddah. sayang. kasih sayang, Kasih sayang. tim, Al-mawaddah. Kan ibu-ibu biasa, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada orang menikahan. Kan? Mawaddah Ya. warahmah. Semoga mawaddah, sakinah, mawaddah, baroh, warahmah. Bener tuh. Sakinah apa artinya, Bun? Sakinah tenang. tenang, Tenang. Mawaddah. Mawaddah. iya sayang, Iya bener. sayang, kasih sayang, Saya cinta. Cinta. Kalau rahmah, ya, Sayang. ini kalau mau di ini kan, kalau dibedakan ini mawaddah ini cinta artinya. Rahmat Cinta sayang, dan kasih sayang. Nah, kalau rahmah kasih sayang. sayang, Itu cinta. Al-mawaddah. Ini isim ya. iya, Isim. Ini Isim. jenisnya wujudnya masdar. jar, Oh, master. Bisa juga ibu nyebutnya isim muannas boleh. Waqad wanya apa nih Bapak Ibu nih? Wawu huruf. Sedangkan. Oh, sedangkan Jadi di sini wawunya
Bukan dan, tetapi sedangkan. sedangkan, Bisa padahal. Kok bisa-bisanya kalian kira-kira gitu ya? Kok bisa-bisanya kalian memberikan rasa cinta kasihnya kepada musuh-musuhku padahal mereka itu gitu. oke, Padahal. Huruf apa namanya kalau artinya padahal? Kalau artinya sedangkan? Namanya huruf hal. Wawu hal. hal, Kalau wawunya dia diterjemahkan dan, berarti wawunya huruf apa itu? Atau atau, Atau ya, Qad. tunggu. Sungguh. Huruf. Huruf apa namanya? tauhid, Namanya bukan taukid tapi tahqiq. tahqiq. Bukan Iya, tauhid ya Pak Ustaz. betul. Kalau taukid biasanya diikuti Benar. isim. Oh, Kalau ini diikuti ini fiil artinya tahqiq. tahqiq. Tapi artinya sama sih dua-duanya dalam bahasa Indonesia. Tergantung kalimat. Tergantung kalimatnya. Betul. Kafaro, kafir Fiil, atau ingkar. fiil Fiilnya, madi, Fiil. fiil madi Pak Ustaz. fiil apa? Maldi, betul. Madi. Madi. Kafaru Lanjut. mereka. Kenapa mereka kan nggak ada taknya depannya ya? Jika kafir, Kalau depannya ada tak berarti kalian. kalian. Kalau nggak ada tak berarti mereka. Mereka. Apa nih wawu ini nih? Isim ya? Isim. Isim apa nih, Ibu? Dom, Domir. mut, Sir. bi terhadap. Bisa dengan, bisa dengan terhadap. Jar. Huruf jar. Huruf jar ya? Ya. Huruf jar. Huruf jar. Oke. Terus Ma. ma. Huruf Ma. Mana isim mausul. Apa artinya ma ini? Apa yang Iya, apa yang? apa ya? Apa yang? Huruf Apa kategorinya nih kalau apa yang isim ya? isim. Isim apa? Kalau apa yang? Mausul. Isim mausul. Sahih. Oh, banyak juga ya. Masya Banyak. Allah. Itu banyak. Waduh, 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 waduh. La ilaha illallah. Ya, iya banyak banget Pak Ustaz. Sampai 82 ya. ini 81. pembukaan sepanjang ini, Masya Allah. Makanya belum rampung Pak Ustaz. Nambahnya. Iya, karena selesai. kebanyakan pun ya. Ya apa-apa nah, kalau nggak selesai nanti kita lanjutkan ya. Ja'a datang. Terus PM. fi'il. Yang PL. fiil, Madi. madi, Fi'il Madi. madhi. Kum kalian. kalian, isim domir, Domir mutasil. Iya. Isim dhamir mut Mutasil. minal haq ya Huruf dari huruf jar. jar. Al haq benar Kebenaran. Kebenaran. benar. Apa nih kategorinya? Isim ya? isim, Isim sifat. isim sifat, Sifat. Ya khrujuna ini ada wawu nanti depannya ya. Ya. Keluar ya? Ya khrujuna keluar. Keluar terus PL. fi'il. Fi'ilnya apa nih? Mudhari.
Fiil mudhari. Mudhari. Itu ya. Oke. Terus Ya. Wah, dan huruf apa? ah, wa dan ya. Ya, dan huruf apa? Huruf atau ar-rasul Rasul utusan. tulisan isim ya. Sem. Mufrad. Mufrad. Apa mufrad? Satu. Tunggal. 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 Wa iyyakum dan huruf. Kalau dan berarti huruf apa nih? Huruf Huruf Atau. atau Atau. Iyyakum. Jadi Bapak Ibu iyyakum itu digandeng jadi satu ya. oh iya. Digandeng jadi satu. Iyyakum. Itu Digandeng satu. babunya bukan babu. Tapi Jadi iyyakum itu nggak terpisah Bapak Ibu. Jadi satu tuh. Artinya kalian. Kalian. Itu ya. Pak Ustadz yang nomor 30 baunya bukan bau mereka, Apapun. Ustadz. Yang nomor 30. Oh iya kok dan sih. Iya, Ah, yakhrujuna. Juna, iya. Yukhrijuna. Oh itu yukhrijuna bukan yakhrujuna. Berarti mereka Itu bukan keluar nih Mbak Bib, mohon maaf. Mengeluarkan. mengusir, iya mengeluarkan atau Iya, mengusir. Berarti wawunya bukan baunya yakhrujuna apa rasul ya. mereka, Mereka. Ya, tadi kebetulan sudah disebut mereka, padahal ya. mereka. Mengeluarkan ya. Iya, Mereka mengeluarkan kan gitu ya. Iya, Rasul. Ya. Yakum jadi apa? Isim ya. Isim dewanya itu domir atofnya sama. Itu muttasil. mereka tadi isim Di Pak atas itu Ustadz. Oh sama. mereka ini isim ya. Iya, Isim. Tim dan domir. Isim dan ininya dom. Domir domain, Irmut. mutasil. Betul betul betul. Betul. Oke terus. An agak ya. Karena Karena di sini karena huruf apa tuh? ya, Karena an tu'minu karena keimanan kalian itu ya. Ini huruf nasab. An juga bisa artinya akan. Ya, Ibu. Akan beriman artinya gitu ya. Atau an itu satu lagi artinya tidak terjemahkan Bapak Ibu. Itu namanya huruf masdariyah. Apa namanya? Iya, huruf masdariyah. kalau nggak ada artinya gitu ya Ustadz ya. Karena dia dengan fiil menggabung jadi satu makna. Ya, tidak berarti sendiri, Tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri dia. buat diri sendiri. Iya, itu pun betul tuh. Oke, lanjutkan. Tu'minu beriman. Beriman. Berarti fiil apa nih kalau tu'minu nih? Mati. Fiil mudhari. mudhari, fiil Mudhari mudhari. ya. Ini, Mudhari ya. ya. Mudhari. Masih di sini. Wawunya artinya kalian. Nah, kalau ada taknya berarti kalian. Kalian. Nah, itu penandanya begitu aja terus itu. Fiil ya? Apa isim ya? Isim domir Mutasil. Iya, mutasil artinya nyambung. Lawannya mutasil apa?
Bapak Ibu. Tersambung. Munfasil. 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 Apa munfasil artinya? Tidak Terpisah. 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 tersambung. Kalau muttasil nyambung, kalau munfasil Bisa. terpisah. Betul. Itu tuh. Billahi terhadap Huruf Huruf. huruf apa nih? Jar. Jar ya. Jar. Allah, Allah. ya Allah, ya. Isim. Isim. Isim, Lafad isim jalalah. lafad, Jalalah. Lafad jalalah. jalan. Oke. Rabbi. Rabbi Tuhan. Tuhan. Kum. Isim, Kum. sifat. Ya. Jadi Rabbi itu sifat, Ibu. Ya. Rabbi itu sifat. Tuhan. Artinya Tuhan apa nih? Rabbi itu. Artinya Tuhan yang pemelihara aslinya, Bapak Ibu. memelihara. Pemelihara. Itu kan sifat ya, pemelihara. Itu. Kum kali ya. Isim ya? Ya. Isim apa? Domir. Domir Domirnya domir Tasil. In. Ingat aja kalau mutasil nyambung gitu ya. Ya. Munfasil Kalau terpisah. munfasil misah. Oh. Jadi nyambung misah gitu. In kuntum jika innya jika. Berarti kalau jika apa nih? Huruf. Huruf apa namanya kalau jika? Huruf berarti yang di atas itu. Apa? Huruf nasab. Bu Ita, kok Bu Ita? Huruf Nasab. in. Nasab kalau an huruf nasab. Ibu. Kalau in. Apa Bu Dewi? Namanya huruf syarat. Syarat. Jika ya, kan ada jika ya, jika. Ya. Syarat. Iya, syarat kan? Jika, apabila, gitu kan? Itu syarat ya. Manakala, itu syarat tuh. Kuntum dulu atau benar-benar, di sini benar-benar. Bisa artinya dulu, tapi bisa artinya juga benar. Fiil maldi. Tum kali ya. Isim, domir, Mutasil. domir mutasil rafa. Kita mulai tambahin nanti nih. Kalau Bapak Ibu, kalau robbakum domir mutasil jar. Kenapa jar? Karena mudhof ilaih. Kenapa rofa? Karena Fa'il. fa'il. Karena subjek. Ya. Jihadan. Nah, jihadan ini berjihad. Isim. Belum Ustaz. Master. Kharaj itu nggak ada. Intum kharajtumnya ya. In kuntum kharajtum jihadan gitu ya. Iya. Iya betul. Mohon maaf nih. In kuntum Kharajtum. jihadan gitu ya bener. Iya. Ya mohon maaf tuh ketinggalan jadi itu. Kharaj. Keluar. Keluar. Fil ya bener. Ya. Fil apa nih? Fil maldi. Tumnya itu domir.
Sama di atas tuh, apa nih? Ini. kalian Domir, domir domir mutasil rof. mutasil Kalau domir mutasil rofa, kemungkinannya ibu-ibu cuma apa namanya dua tuh. Kalau bukan fa'il jadi mubtada dia. Kalau bukan Pak. kata. Hmm. Gitu tuh ya. Kalau domir mutasil nasab itu kemungkinannya apa namanya isim ina atau eh apa namanya isim ina. Iya isim ina aja tuh. Tuh gitu. Nanti kita coba ini ya. Nah, kita urai itu satu persatu ya. Kalau H tadi tuh jar itu berarti mudhof ilaih atau isim majrur aja itu dulu. Majrur. Ya, tuh gitu ternyata. Nanti boleh tuh jadi rumusan tuh. Fi pada Ada. huruf ya. Jar. Sabil Jar. jalan. Jalan. Isim. Li. Isim Isim. mufrad. Isim. Ya. Kalau dia mufrad apa zamannya sabil? Subul. Subul salam. Subulus salam. Jalan aku isim ini domir muttasil jar. Oh, ini yang Kalau jar ada berapa? Kemungkinannya ada dua. Kalau nggak mudhof ilaih isi majrur. Kapan jadi isi majrur? Kalau di depannya huruf jar. Selain itu berarti dia mudhof ilaih. kita boleh. Gampang tuh gitu aja tuh. Wa btigha mardati wa dan huruf atau ibtigha mencari isim mas Master. mardat ridwan isim mas Master. ya sama Aku. Sama. terus isim Isim. domir domir Domir. mutasil Jar. Jar. diljar karena sebelumnya isim berarti mudhaf Terilai. Nilai. usiruna usiruna sembunyikan menyembunyikan Fi'il. ini fiil Dore. mudhaf Dore. karena ada wawu di ujungnya sebelumnya tak berarti artinya mereka atau kalian 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 isim atau fiil nun. Itu Isim. domir. domir mutasil rofa gitu terus tusiruna ilaihim ila Nilai. kepada Dim. huruf ya Jar. jim mereka Mereka. jim Rim. mir Tasil. tasil jar Mir. sebelumnya isim atau huruf ila itu Huruf. isim atau huruf Huruf. huruf kalau huruf berarti jadi isim majrur Majrur. kalau sebelumnya isim atau bukan huruf berarti Mudhof ilaih. Nilai. ya mudhaf ilaih benar Oh, itu tuh. ya Iya. bi karena Huruf. Huruf. of
R. Oh, bukan bukan karena di sini dengan. Tapi Ya. berhuruf Al-mawaddah cinta. cinta. Same. Isim mas Masdar. Ya. wa ana a'lamu bima akhfaitum. Wa ana dan Dan Saya berarti huruf ya, atau atau huruf atau. Ana aku U. isim domir isim domir Mutan. tasil rofa. Tadi katakan kalau domir mutasil rofa kalau nggak fa'il berarti atau untuk il. bukan. Ayo bun. Kalau domir rofa itu kalau bukan fa'il berarti Mubtada. ada maksudnya. Tak ada ya. Ya, ya. A'lamu mengetahui Mengetahui. Mengetahui fi'il ya. Ya. Fi'ilnya fi'il mudhari. Mudhari. fi'il mudhari. Bima akhfaitum pada Da. huruf jar ma apa-apa yang Huruf huruf Huruf. apa isim 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 Mausul. isim isim mau Mausul. so mausul. Ah. Mausul. akhfai menyembunyikan Fi'il. fi'il Huruf fi'il ma wow Nazi. tum kalian isim isim dom domir Apa dengan alam mutasil rafa wa ma'lantum dan kita ini aja kopi sambil kita perhatikan itunya. Ustaz, kalau aklamu dengan akhwai apa bedanya Ustaz? Bagaimana bun? Itu yang aklamu dengan akhwafai ya? Oh, kalau a'lamu mengetahui. Oh, a'lan ya. Yang mana bun? Nah, coba Yang nih. di atas tadi. Ini a'lam mengetahui. Ya, dengan sama-sama itu satu kok fi'il madi, satu fi'il mudhari. Aklamu Oh, oh, dengan akhwai. betul. Kenapa itu ya gitu ya? Nah, Iya, itu sama. kalau Allah mengetahuinya, pengetahuan Allah itu kan fi'il mudhari itu bisa waktunya sekarang gitu ya. atau sedang Sedang atau sekarang itu sedang atau akan akan datang. atau pula Terus menerus. terus menerus. Berarti kalau gitu Allah itu terus menerus mengetahui Mengetahui. apa-apa yang kalian, hai manusia, telah Sembunyikan. sembunyikan. Gitu tuh maksudnya. Gitu. Baik. Mm-mm. Dan barang siapa Betul. Mayaf'al. Oh ini menyembunyikan. Oh, sebentar. Wah ini diperbaiki dulu nih. Lama. Wah ini salah nih. Ah, jadi kacau. Wah, ulangi lagi aja. Akan Dan dan ya ma huruf atau oh, ma apa Pak. yang ini Ini isim mau mausul. a'lan Aman. me hmm, apa nama itu kalau Hmm. sembunyi artinya apa lawannya sembunyi Terang-terangan. iya kalian tampakkan menampakkan tampak Ya. ini fi'il ma Ya. nanti kalian Ya. isim dom Domir.
Domir apa nih? Mut Sir. asil rofa. Rupa. Wa may yaf'al dzalika. Ini enggak diterjemahkan. Huruf namanya istinaf. Permulaan. Man, siapa yang? Isim. Apa nih? Isim syarat. Benar. Yaf'al bekerja apa berbuat fil Mudhari. yaf'alhu dia iya. Iya. Hmm. Huruf isim ya, domir. Isim Isim domir. domir. Tasil. Wa may yaf'al minkum dari kalian di antara kalian di antara huruf jar. Min. Kalian Ya. Sim. isim Domir. domir apa nih? Pasir. Domir mutasir. Jar. Domir mutasil jar. Faqad maka huruf jawab. Jawab. Sungguh, qad sungguh Sim. hurufnya huruf tahu. Tauhid. Ya. Iya. Kalau kepada fi'il ini fi'il ya. Namanya tahqiq. Kalau isim namanya Tahu. tauhid. Oke. Ya. Dola Iya. bisa tersesat, bisa menyimpang. Ini fi'il. Fil. Madi Mati. sawa lurus. Isim ini masdar. Jalan Sim. Isim. ini isim. Ini namanya isim jamid. Isim jamid itu yang tidak bisa ditasrif, Bapak Ibu. Kalau dia tidak ditasrif berarti jamid dia. Enggak ada sabulayas bulu, ya enggak ada ya. Kalau sawa ada sawa yaswa sawa. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita lihat hadis Nabi SAW. Bunda Ita, Mas Ita boleh Bun baca Bun. Silakan hadis Nabi SAW berikut ini sama doanya, sama artinya ya. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu Wa iqahu. ya Layak manu jaruhu bahwa iqahu. awaiqo Apa artinya Bun? dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Jadi ini hadis berkaitan dengan etika bermasyarakat, etika bertetangga. Bagaimanapun tetangga itu menjadi penting karena orang yang paling dekat secara geografis dengan kita. Kan Nabi itu dalam hadis ini la yadkhulul jannah.
Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengingatkan, la yu'minu ahadukum. Tidak dianggap beriman seseorang sampai dia menghormati tetangganya. Hmm. Hatta yukrim. La yadkhul, la yu'minu ahadukum hatta yu'min. Atau ya. Sampai dia hatta yuhibba li jarihi. Sampai dia mencintai tetangganya, sampai dia menghormati hatta yukrim jarohu, memuliakan tetangganya. Nah, hadis ini tidak masuk surga orang yang tidak orang yang menjadikan tetangganya merasa tidak aman. Itu ya. Gitu. Dari keisengannya, dari kejahilannya, dari keburukannya. Itu hadisnya. Terus ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut, yang layak kita untuk kita apa namanya pakai untuk kita eh, apa biasakan. Oke. Bunda Dwi, monggo Bunda Dwi, Ya Ustaz. monggo. Doa Nabi ya Ustaz. Iya nih doa Nabi betul Bun. Ayo Bun. Ya, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika mungkar min mungkar Mungkarat, min mungkarat min akhlak, mungkaratil akhlak, a'laqi wal a'mal, wa a'mali wal ahwa. wal ahwal. Iya. Artinya, Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlak. akhlaqu wal amali wal ahwati. Ya Mm-mm. Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai kemungkaran akhlak, amal maupun hawa nafsu. Nah, ada berapa berarti yang dimintakan? Akhlak Tiga berlindung. ya. Tiga, Keburukan akhlak, keburukan amal, perbuatan, dan keburukan hawa. hawa nafsu. Itu pun doanya. Ya Allah. Ini bisa yang apa Bapak Ibu gunakan di dalam sholat. Apa namanya? Dalam doa setelah sholat ya. Masalah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Allah berlindung kepadamu dari berbagai kemungkaran akhlak, amal, dan juga hawa nafsu. Gitu Ibu. Doa. Doanya yang diajarkan sama Nabi ini tentu apa namanya doa dari Nabi ini luar biasa, Bagus sekali. istimewa dibanding dengan doa-doa dari orang lainnya. Baik, Ibu ini di apa namanya ya? Sudah Di dokumen di Ibu ada nggak? Ada Ustaz? Ada ya? keren. Alhamdulillah. Ada hikmah ya Ustaz ya? Ada ya. Hikmah ada ya? Ya, Alhamdulillah. ada. Oh, berarti saya ngirimnya setelah ditambahin ya. Baik. Ra'aitul qana'ata ra'sal ghina fasirtu bi adhyaliha mumtasik. Saya melihat qanaah sikap puas itu sebagai awal dari kekayaan dan saya bergantung pada ekornya. Artinya qanaah itu dibutuhkan bagi orang-orang untuk apa? Untuk semangat di dalam bekerja karena dia akan menilai apa yang dilakukan sesuai eh, apa yang dia dapatkan sesuai dengan jerih Ayah. payahnya. Tuh. Maka apa yang diperoleh puas terlebih dahulu. Sambil kalau dia belum merasa puas saat itu, besok dia bekerja lebih giat lagi, dalam berdagang lebih giat lagi, strategi dan sebagainya. Nah, setiap kali usaha dan memperoleh apa dari usahanya, selalu diutamakan adalah qanaah, sikap puas. Oh, ya, Kepuasan. senang. Ya, apa yang dibagi oleh Allah, ya senang loh. Nah, itu apa namanya bagian daripada sifat. Nah, kata Nabi tadi apa artinya? Saya melihat ini bukan Nabi ya mohon maaf ya, Bro. Salah nih. Ini bukan ini bait syair para para ulama ya, sahabat. Apa katanya? Aku melihat qanaah itu sebagai pangkal dari kekayaan. Maka karena tahu kalau
Qanaah itu pangkat kekayaan, maka kata apa namanya ini Al-Imam Syafi'i ya yang mengatakan Fafsir tu biyadiyariha mumtasik, maka aku berpegangan dengan ekornya. Gitu tuh. Iya. Gimana maksudnya itu? Kalau puas, berpuas atas hasil yang diperoleh itu, ya, itu dirinya merasa puas, tuh, maka ada kemungkinan dia akan lebih sungguh-sungguh, gitu ya, akan lebih bergiat, kalau tidak ketinggalan dan waktunya habis, gitu ya. Maka yang penting di sini adalah sikap qanaah. Apa qanaah? Qanaah itu artinya sikap puas terhadap apa yang dibagi oleh Allah SWT. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada surah ikhtisar surah, ya. Al-Lail namanya. Iya. Nama suratnya Al-Lail artinya malam. Alasan penamaannya, kenapa disebut Al-Lail? Surat ini dinamakan Al-Lail karena Allah SWT bersumpah pada awal surat ini atas waktu malam Al-Lail, sehingga digunakan sebagai surat Al-Lail, ya. Wal-laili idza yaghsha. Nanti ada surat sebelumnya kemarin kita bahas wasyamsi wa duhaha, maksudnya syams. Gitu. Wal fajr, maka surat Wajar. Al-Fajr. Wal Asr namanya surat Oh, Al-Asr. Dan seterusnya dan seterusnya. Dinamakan surat Al-Lail karena awal suratnya bunyinya memang apa awal suratnya bunyinya memang wal-lail. Identitas surat, mari kita lihat pun. Identitas. Surat Al-Lail ini punya 21 ayat. 21 ayat. Ada 71 kata, ada 316 huruf. Dan ini merupakan surah ke-92 dalam urutan mushaf. Ya, surah ke-9 dalam urutan pewahyuan. Urutan ke-9 jadi Al-Alaq pertama, Al-Mudaththir. Terus yang ke-9 itu apa namanya? eh, jadi dari 92 maksudnya 92 ini adalah urutan di dalam mushaf Al-Qur'an. Ke bawah 93 dan 94 sampai dengan 114. Jadi jumlah di dalam urutan di dalam mushaf 92. Tetapi dari sisi turunnya kan pertama Al-Alaq ya, Al-Mudaththir, Alaq. Terus ke 9 baru surat Al-Lail. Surah Al-Lail adalah surat yang diturunkan di Mekah, maka betul namanya, maka karena di Mekah maka nama suratnya adalah Makkiyah. Surat Al-Lail dari sisi isi termasuk surat Al-Awsatul Mufassalat, surat-surat yang pendek tapi pertengahan. Pendeknya pendek dibagi 3 pendek itu. Pendek dari panjang, pendek dari tengah, pendek dari pendek. Gitu. Jadi meskipun pendek, Al-Mufassal itu, tapi tetap aja panjang. Contohnya apa surat Qaf kan panjang tuh ya, Al-Jin kan panjang. Yang pendeknya Al-Ikhlas, Al-Kautsar. 3 kunci, oh, bukan 3 kuning. 3 kunci kebahagiaan di dalam surat Al-Lail ini. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Apa katanya nih? Seseorang akan memperoleh kebahagiaan jika memenuhi 3 syarat dalam surat Al-Lail ini. Pertama, melakukan yang diperintahkan. Ya. Tapi sebenarnya kalau di sini bukan melakukan perintahkan ini. Memberi atau berbagi dengan yang lain. Orang miskin tentu saja, mobil khusus. Ittaqo menjauhi larangan. Ketiga, saddaqa bil husna. Apa namanya? eh, Mengimani apa yang diberitakan oleh Allah SWT. Jadi kalau ingin bahagia dalam surat Al-Lail ini, pertama berbagi, bertakwa, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Al-Quran maupun ajaran Islam. Tuh. Lawannya 3 yang akan menjadikan orang sengsara. Bakhila,
Istaghna Terus kadzdzaba bil husna. Pertama kikir, ya. Terus istaghna, merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Nauzubillah. Terus kadzdzaba bil husna, mendustakan balasan yang terbaik. Mendustakan surga, mendustakan Al-Quran. Itulah surah Al-Lail. 3 kebahagiaan, 3 kesengsaraan. Tema-tema surat. Surat ini menjelaskan beberapa kondisi nasib 2 kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan menemukan jiwa yang suci dan memberikan harta eh, untuk meraih ridha Allah. Pada mereka dijanjikan oleh Allah SWT keselamatan. Selanjutnya, kelompok yang memilih penderita, yaitu orang-orang yang bersikap bakhil, mendustakan surga, maka kepada mereka dijanjikan kebinasaan. Sabab nuzul. Surat ini sabab nuzulnya apa Bapak Ibu? Ya. Jadi saya ceritakan begini nih. Jadi ada sahabat orang miskin, sahabat Nabi miskin di Madinah. Ya. Di setiap rumahnya itu ternyata di pinggirnya itu ada kurma. Tapi kurma itu milik orang Yahudi. Kurbanya itu di tanahnya Yahudi, tapi buahnya, batangnya atasnya miring ke tanahnya orang orang Muslim, sahabat Nabi tadi. Ya, ceritanya ini ada bapak-bapak yang setiap pagi itu kalau sholat subuh terburu-buru keluar dari masjid. Itu ya. Kenapa terburu-buru keluar masjid? Karena dia itu menjaga anak-anaknya jangan sampai terbangun, itu keluarganya terbangun subuh itu lalu mengambil kurma jatuhan. Kurmanya orang Yahudi di tanah Yahudi, tapi atasnya miringnya condongnya masuk ke pekarangannya orang Muslim. Maka bapaknya ini jangan sampai pagi-pagi anaknya itu makan kurma itu, buah kurma itu. Maka dia dia jaga setiap pagi supaya kalau bangun anaknya jangan sampai ngambilin kurma jatuhan, maksudnya begitu. Suatu hari apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu hari ternyata begitu dia pulang ke rumah agak terlambat pulangnya, anaknya lagi makan. Anaknya lagi makan, lalu kemudian lagi makan kurma, lalu dia tahu kalau itu kurma yang bukan miliknya, akhirnya diglogoknya itu tenggorokan tuh sampai anaknya tuh nangis. Anaknya nangis, jangan, orang tua ini takut sekali. Sampai takut, saking takutnya dia itu jangan sampai kurmanya itu masuk ke dalam ya perut, ya dimakan anak itu. Nah, nangis begitu karena digrogok itu tenggorokannya supaya jangan sampai masuk gitu. Nah, ketahuan itu peristiwa itu dilaporkanlah kepada Nabi. Ya. Ketika dilaporkan kepada Nabi, lalu Nabi diceritakan asal muasalnya seperti itu. Akhirnya Nabi mengatakan, nanti eh, kita akan beli pohon korma itu. Ternyata dengar seperti itu, maka orang Yahudi itu pohon korma itu dinaikkan harganya supaya nggak kebeli, kan gitu ya. Oh, jahat sekali ya. Akhirnya datanglah Abu Bakar, ya. Abu Bakar datang dan membebaskan bebaskan kurma itu, dibelinya kurma itu tuh untuk apa tuh? Untuk orang sahabat Madinah tadi tuh yang harganya 10 kali lipat. Itu ya. Kurma tadi liciknya orang Yahudi itu, kurma tadi dibeli 10 kali lipat, tuh. Tapi kurmanya tetap di tanah mereka, ya. Terus tetap aja dilarang mengambilnya, begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, Ibu yang kamu lihat tuh? Dengan kudrah Allah, dengan kekuasaan Allah, ternyata malam itu, Bapak muliakan, kurma yang tadi dibeli oleh Abu Bakar tadi, besok pagi itu ternyata qadarullah itu pohon kurma pindah ke pekarangan orang Muslim tadi, sahabat Muslim. Ya, Masya Allah. Nah, akhirnya dipujilah
Abu Bakar ini surat tadi tuh, gitu ya. Suratnya amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, itu tuh. Kata Nabi, siapa yang membeli apa namanya eh, kurma ini untuk orang sahabat Madinah, maka akan dijadikan surga. Abu Bakar tampil membebaskan itu, membeli dengan harga yang mahal kurma itu, dan akhirnya kurma itu milik fakir, apa namanya, orang miskin tadi. Siapa yang membebaskan tanahnya, kata Nabi, maka dijanjikan baginya surga. Masya Allah. Jadi surat ini berbicara sebenarnya tentang kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekira gitu panjang itunya. Hubungan surah antara surah apa Al-Lail dengan surat Ad-Duha. Pada surat Al-Lail diterangkan bahwa orang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah mengerjakan perbuatan takwa sehingga memperoleh kebahagiaan. Sedangkan pada surah Ad-Duha diterangkan bahwa keberuntungan di akhirat lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Nah, Bapak Ibu kan dengan berakhirnya ikhtisar surah Duha apa namanya Al-Lail Al-Lail. ini maka uraian tentang pertemuan pertama surah Al-Mumtahanah ini dengan yang lainnya. Nah, dicukupkan sampai di sini dan silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan dari apa yang kami sampaikan tadi di atas untuk Bapak Ibu boleh bertanyakan. Silakan Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo Bun, kalau ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan tadi atau mau menambahkan juga boleh. Baik, Cukup rupanya Ustaz. cukup ya. Sebelum berakhir, saya ingin membuat sedikit resumenya dari surat Al-Lail yang kita bahas tadi. Ya. Ada ya, ada tiga kunci kebahagiaan dalam surat Al-Lail ayat 789, 678. Apa itu? Bersikap apa namanya dermawan, ya. Lalu kemudian bertakwa, dan yang ketiga wasaddaqa bil husna, membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah balasan bagi orang yang berbuat baik, ya gitu ya. Sebaliknya siapakah ciri-ciri orang yang buruk itu yang diancam bagi neraka itu, yaitu ada tiga syaratnya. Pertama, orang yang bakhil. Nih, bakhil tuh. Yang kedua, orang yang merasa dirinya kaya, cukup. Yang ketiga, mendustakan hari akhir, mendustakan Al-Quran, mendustakan syariat, mendustakan hari atau masa depan. Sekira itu para Bapak Ibu yang kami muliakan tentang apa namanya pertemuan perdana daripada QC ke-10 ini. Silakan. Bunda. Alhamdulillah Ustaz, sangat bermanfaat ilmunya. Kita tutup dengan doa Ustaz, silakan. Oh iya, ya. Baik, Bapak Ibu muliakan. Mari kita tutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim, wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa bi rahmatika rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita jumpa minggu depan ya. Salam sehat, selamat beristirahat. Amin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu. Ustaz. Monggo. Ya,